kami mau bersorak-sorai memuji-memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap hidup kami Bapa, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, supaya kami Tuhan dapat memperoleh berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang sama-sama kita katakan amin. Bersama Bapak Ibu yang kita angkat pujian kita Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita katakan dalam bahasa Batak, Soma Baca Oka. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyi. Hallelujah.
Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau hidup di dalam hati kami, Engkau memberikan roh di dalam jiwa-jiwa kami, sehingga kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, di dalam satu minggu ini, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menyertai saudara-saudara kami. Tuhan selalu menyertai di setiap langkah dan juga di segala aktivitas kami. Tuhan, Engkau menyertai anak-anak kami di saat mereka berjalan menuju tempat mereka mengejar impian, untuk mengejar suatu cita-cita. Tuhan Yesus, anak-anak kami, Tuhan bersedia memberkati di setiap keputusan mereka, di setiap langkah-langkah mereka. Tuhan memberikan mereka sukacita. Tuhan Yesus, hati kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hati kami siap untuk meninggikan nama-Mu melalui doa-doa kami. Tuhan, ini bukan suatu ketepatan. Ini karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Karena begitu besar kasih-Mu yang selalu kami rasakan sampai pada saat ini. Dan kami mulai memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, inilah hasil yang kami terima dari hasil yang kami kerjakan, dan kami akan memberikan sebahagian dari apa yang kami terima sebagai persembahan yang suci di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, agar persembahan kami ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Lipat gandakan Tuhan persembahan kami ini, agar kami dapat memberikan persembahan kami melebihi dari batas kemampuan, agar kami dapat memberikan persembahan kami lebih dari saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah. Tuhan, di dalam satu minggu ini, di saat kami mendoakan, di saat kami melihat, di saat kami berbicara, kami banyak melakukan dosa, baik dan tanpa kami sengaja. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, agar kami layak memberikan persembahan kami ini, agar kami layak menerima berkat, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan baru saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Muliakan Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk persembahan kita angkat wajah kita betapa hatiku berterima kasih.
kami sendirian, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami kembali lagi hari ini berkumpul menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, kami mau belajar lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan, tentang apa yang Engkau mau, apa yang Engkau inginkan untuk kehidupan kami. Satu kerinduan kami ya Tuhan, untuk hidup kami di dunia ini, Tuhan tetap menjadi penolong kami yang setia. Untuk di satu saat kami boleh masuk ke tempat kudus-Mu. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi setiap yang mendengar, baik mendengar langsung maupun mendengar lewat tayangan video. Tuhan, lawatan kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau sendiri yang tengah-tengah kami menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, semua rangkaian khotbah-khotbah yang sudah beberapa kali ini kita akan konklusikan hari ini. Lagu lama yang Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu bersama. Lagunya dari dalam hati kami antusias sungguh-sungguh. Oh Yerusalem yang ada di dunia saat ini itu sedang terjadi konflik geopolitik yang mengena ke seluruh dunia. Dalam hari-hari ini kita terasa agak sulit mendapatkan penghasilan, agak sulit dalam hal ekonomi, itu gara-gara geopolitik. Tapi kita hari ini bukan minta Yerusalem yang di sana di Timur Tengah, tapi Yerusalem baru yang segera kita tuju. Ya kan? Tak lama lagi Tuhanku datang kemana? Halo, kemana? Atau saudara memang tidak rindu? Bapak Ibu Saudara yang kasih tidak rindu ke sana? Ke sana mana sekarang? Bukan Yerusalem di Timur Tengah ya, tapi Yerusalem baru di surga. Yerusalem baru di surga. Tak lama lagi Tuhanku datang surga.
Pertanyaan saya, emang gampang masuk surga? Kita boleh rindu, kita boleh pengen. Pertanyaannya, siapa yang boleh ke sana? Siapa yang boleh? Siapa yang Tuhan izinkan masuk ke sana? Saya mau ceritakan adanya. Dalam Alkitab, saya bolak-balik secara gamblang Tuhan Yesus pernah menyampaikan siapa yang bisa masuk dalam kerajaan-Nya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Dalam kitab Matius 7 itu cerita salah satu cerita tentang kerajaan surga. Ayat 21, sama-sama kita baca 2-3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yang melakukan kehendak Bapa. Ini apa tanggal berapa ini? Masih ingat khotbah tentang kehendak Bapa itu? Apa saja kehendak Bapa? Masih ingat? Kalau nggak ingat, lihat di channel YouTube-nya. Di YouTube-nya sudah masuk. Cari Nabi Sons nanti YouTube-nya Rev Banjarnahor. Ya. Ada kehendak apa kehendak Bapa di surga. Kalau saya khotbahkan lagi nanti, panjang lagi cerita kita kan. Lihat nanti di YouTube, di situ sudah saya khotbahkan tanggal berapa ya kemarin? Tanggal berapa? Bukan tanggal 14 atau 16 atau tanggal berapa itu? Lihat aja nanti. Setelah tanggal 16 ada ceritanya itu. Kehendak Bapa, apa kehendaknya? Secara singkat boleh saya ulang hari ini. Singkat saja ya. Apa kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa yang pertama harus baptis, masih ingat? Ya kan? Harus baptis. Dalam kitab Matius, ketika Yohanes didatangi oleh Yesus, Yesus minta kepada Yohanes, baptis aku. Kenapa? Yesus katakan, kita harus menggerakkan kehendak Allah. Kehendak Allah itu baptis. Kemudian apalagi kehendak Allah itu setelah baptis, apalagi percaya. Percaya Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 6, 38 sampai 40. Nanti lengkapnya lihat dalam khotbah minggu lalu. Kemudian tobat. 2 Korintus 7:9, kita harus hidup dalam pertobatan. Itulah bukti melakukan kehendak Bapa. Baru hidup kudus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Bersyukur, ini ayat yang singkat. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dan segala itulah kehendak Bapa. Berbuat baik. Ya. Siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Kehendak Bapa itu apa tadi? Baptis, percaya, hidup kudus, berbuat baik, bersukacita, itu kehendak Bapa. Nah, kalau sudah tahu itu merupakan kehendak Bapa, lakukan. Ya. Siapa yang boleh masuk? Dia. Kemudian kembali ke Matius 7 tadi ayat 23.
23. Coba kalian ayat 23. Yesus katakan lagi seperti ini. Sama-sama kita baca 23 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang pertama tadi, siapa yang boleh masuk dalam kerajaan surga? Dia yang melakukan kehendak Bapa. Yang kedua dari ayat ini kita lihat apa? Dia yang dikenal oleh Bapa. Dia yang dikenal oleh Tuhan. Masih ingat khotbah tentang kenallah Allah? Kenallah Allah. Kita harus intim dengan Tuhan, saling mengenal. Harus dikenal oleh Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan supaya saling berkenalan. Supaya saling berkenalan. Kalau kita tidak dikenal oleh Tuhan, pintu surga tertutup. Ya, walaupun nanti kita lihat di Matius pasal yang ke-7 dikatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mukjizat demi namamu? Bukankah kami ini itu segala macam demi namamu? Artinya apa? Bukankah kami di pelayanan ya Tuhan? Hari Senin ku tanya kamu kemana? Hari Senin kamu ku tanya kemana? Bulannya kayaknya gitu ya. Tiap hari kamu pasti pelayanan, tapi kerjanya enggak. Tiap hari kamu kebaktian, tapi kerjanya aut-autan. Dikatakan Tuhan apa? Enyahlah kamu dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua yang nampaknya dalam bungkus rohani itu betul rohani. Tuhan lihat jauh ke dalam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ada lagu lama, lagu yang sangat lama. Apa itu? Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, haleluya, puji Tuhan. Tapi Tuhan tahu, betulkah itu haleluya atau haleluya? Ya, jangan munafik. Stop munafik. Tapi jangan kamu akan bilang, kita akan upload di YouTube, nanti di YouTube keren baca nama. Saya sarankan sidang jemaat Tuhan tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Siapa yang boleh masuk dalam kerajaan surga? Yang pertama tadi, yang melakukan kehendak Bapa. Baptis, percaya, hidup kudus, berbuat baik. Yang kedua, siapa yang boleh masuk ke dalam surga? Dia yang dikenal oleh Tuhan. Dia yang dikenal oleh Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengenal Dia, mengenal lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Supaya apa? Terjadi harmoni dengan Tuhan. Kita tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Kita mengerti rencana Dia, sehingga rencana kita selaraskan dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan dalam jalan-jalan kehidupan kita. Ya, saya tertarik dengan satu ayat di sini. Ada ayat, coba kita buka sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan baterainya adalah apa? Haleluya. Tuhan kenal dengan kebenarannya. Tuhan kenal
sehingga dia dipisahkan dari Tuhan, keluar dari Taman Eden, karena Tuhan masih mengingat dan mengenal. Dia mencari, Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Karena apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita semua biar dikenal Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Kalaupun andai pun kita jatuh terjerembab, tapi karena Tuhan kenal, Dia akan mencari kita. Dia akan cari kita dengan caranya yang ajaib, caranya luar biasa. Apa? Mungkin engkau dicari Tuhan lewat sakit penyakit. Ketika engkau sakit, engkau akan sadar, oh apa salahku ya, aku akan cari Tuhan. Atau mungkin ekonomi kita sedang digoncangkan, itu karena Tuhan sedang mencari saudara, supaya kita kembali kepadanya. Karena Tuhan mengenal siapa kegunaannya. Tuhan kenal. Ada banyak cara Tuhan untuk mengembalikan kita ke jalurnya. Tuhan sudah tetapkan ini jalur yang harus kita lalui. Inilah jalan yang harus kita lalui. Tapi kita melihat ke kiri, ke kanan. Sepertinya kalau belok sini lebih enak. Kita coba belok kemari. Padahal Tuhan sudah menetapkan jalur kita, jalur lurus ke depan, belok kemari. Kalau Tuhan mengasihi kita, mengenal kita, Tuhan akan paksa. Dia akan paksa kita untuk kembali ke dalam jalannya. Kembali ke jalannya, lalu berjalan bersama-Nya. Kita mau belok lagi. Aku mau ke sini, lebih enak sebelah sini. Tuhan paksa lagi. Lewat apa? Mungkin lewat sakit penyakit, lewat pergumulan, lewat banyak hal. Tuhan paksa. Mana lebih enak, dipaksa atau ikut Tuhan saja? Mana lebih enak, dipaksa atau ya udahlah Tuhan, aku terserah kepadamu aja lah, terserah bos aja lah. Lebih enak memang ikut Tuhan saja. Cuman ada untung ruginya. Untung ruginya apa? Kalau kita melenceng sedikit, tapi ketika dipaksa kembali, itu menjadi kesaksian. Akan ada kesaksian. Bebah, udah dulu. Ya doa somonon, ada yang dipincang Tuhan ini. Di asal mula kau, udah ini. Bisa jadi kesaksian, tapi sakit. Tapi kalau bisa jalan baik, ngapain harus belok-belok? Contohnya siapa? Contohnya orang Israel. Orang Israel secara logika dari Mesir menuju tanah Kanaan itu paling berapa lama? Berapa lama harusnya dari Mesir ke tanah Kanaan? Berapa lama? Dengan rombongan besar sekitar 2 juta orang yang berjalan bersama-sama, itu paling dalam waktu 3 hari. Paling 3 hari sudah selesai. Terbukti apa? Terbukti ketika Yakub kelaparan di tanah Kanaan, berangkat ke tanah Mesir, karena di Mesir sudah ada Yusuf. Kan tidak lama Yakub dari Kanaan menuju Mesir. Nah, secara logika juga mereka kembali ke Kanaan paling 3 hari, atau karena banyak kita sebulan. Tapi berapa lama orang Israel dari Mesir ke Kanaan? Berapa lama? Halo, berapa lama? 40 tahun.
Ibu Saudara, tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita. Tidak terlalu sulit Tuhan untuk membuat kita untuk berjalan dalam jalannya. Tapi Tuhan berikan kehendak bebas bagi kita, sehingga kita boleh kemana pun kita mau. Tuhan izinkan untuk apa? Membentuk kita, membuat kita semakin berkenan bagi Dia. Ya, ada ayat satu lagi. Itu tadi ayatnya Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Satu lagi, tentang ini juga 1 Korintus 8 ayat 3. Coba dibuka 1 Korintus 8 ayat 3. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Tetapi haleluya. Yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Jadi tidak terlalu sulit kan sebenarnya? Kalau kita katakan lama lagi Tuhanku datanglah bawa saya masuk surga. Lama lagi Tuhanku datanglah bawa saya masuk surga. Enggak. Bukan sesuatu yang sulit, bukan sebenarnya. Yang pertama tadi apa? Dia yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Kehendaknya sudah jelas, harus baptis. Jadi kalau saudara belum baptis, segera baptis. Persatu baptis apa? Percaya, terima Yesus. Ketika kita terima Yesus, hidup kita akan ada jaminan hidup kekal. Penuh sukacita, bersukacita senantiasa sebagai kehendak Allah. Hidup kudus, percaya. Yang kedua tadi, yang dikenal oleh Bapa, yang dikenal oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti dikenal Tuhan. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 38 dan 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara, maka orang-orang benar itu menjawabnya, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Yang ketiga, siapa yang dapat masuk dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah? Siapa? Yang berbuat baik untuk saudara Yesus, untuk saudaranya Tuhan yang paling hina. Saudaranya Tuhan yang paling hina, ketika berbuat baik bagi dia, pintu surga terbuka baginya. Pintu surga akan terbuka bagi siapa
Siapa itu saudaranya Tuhan? Siapa saudaranya Yesus? Siapa yang menjadi saudaranya Tuhan atau saudaranya Yesus? Nah, kalau kita lihat ini ayatnya akan bolak-balik, percaya atau tidak? Akan bolak-balik. Saya ulang lagi ya. Saya suka ini ulang-ulang. Biar masuk di kepala kita itu. Ya. Karena satu kerinduan kita masuk kerajaannya, menikmati kerajaannya. Yang pertama tadi yang melakukan kehendak Bapa dan yang dikenal oleh Tuhan. Dan yang ketiga ini yang berbuat baik kepada saudara Tuhan. Pertanyaan bagi kita, siapa saudara Tuhan itu? Supaya tahu kita berbuat baik bagi dia, bukan? Ya enggak? Ibaratnya kita tahu, katakanlah Pak Regar, saudaranya Tuhan. Kalau kita tengok dia, oh haus dia, kita kasih minum. Kalau kita tahu ya, saudara kenapa? Yang berbuat perbuatan tadi itu, ketika lapar dikasih makan, ketika di dalam penjara dikunjungi, ketika sakit dilawan. Dan yang kita kunjungi dan yang kita berikan kebaikan itu adalah saudaranya Tuhan. Tuhan nanti akan katakan, marilah kamu masuk ke dalam kerajaan. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang menjadi saudaranya Tuhan? Nah, pertanyaan ini kita jawab dengan firman Tuhan juga. Nah, coba ada ceritanya. Diceritakan dalam Matius pasal yang ke-12. Dibuka Matius 12 ayat 48 mulai. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu, kepadanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Bertanya ini ketika Yesus sedang pelayanan, sedang khotbah, ada pasang musik di luar. Kenapa? Karena mamanya Yesus, siapa mamanya? Maria. Dan saudara-saudara Yesus, siapa nama saudara-saudaranya? Ada si Yoses, ada si Yakobus, ada, dan beberapa lagi. Nanti baca di Alkitab diceritakan. Nah, ketika Maria dan saudara-saudara Yesus secara daring itu datang ingin menjumpai Yesus, kata Yesus berkata ini, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ayat di bawahnya. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Inilah ini loh ibuku, ini loh saudara-saudaraku, kata Yesus. Dan tunjuk kepada murid-muridnya. Berikutnya, sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia. Halo, kembali kan? Siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga? Itulah saudaranya Tuhan. Itulah saudaranya Yesus yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang melakukan kehendak Bapa di surga, itulah dia. Kalau kita lihat ada orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, mari berbuat baik kepada dia. Karena ketika kita berbuat baik pada dia, itu artinya kita sedang berbuat baik kepada Bapa di surga. Kalau kita berbuat baik kepada Bapa di surga, pintu surga akan dibukakan bagi kita. Mungkin Anda berkata, berarti itu aja, bolak-balik, itu
aja. Ya memang intinya firman Tuhan itu aja. Kalau kita bolak-balik dari Kejadian sampai kita Wahyu, intinya supaya kita berbuat baik. Intinya supaya kita semakin mengenal Bapa. Tapi kalau kita lihat versi yang lain, coba dibuka Lukas 8 ayat 21. Versi yang lain di Matius sama kita baca 2-3 ya. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka. Halo, apakah saudara yang ada di tempat ini saudaranya Tuhan? Halo, apakah kita saudaranya Tuhan juga? Ayat ini membuktikan ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Haleluya. Itu sebenarnya kita perlu mendengar firman dan melakukan firman. Dan bukan hanya dengar saja, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Kalau kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, semua kita ini mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, ternyata pintu surga juga terbuka buat dia. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, kepada Petrus dikatakan, engkau memegang kunci surga. Dan bukan hanya kepada Petrus, pada kita yang mendengar firman Tuhan juga ada kunci. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, ternyata ada sesuatu yang dibukakan buat orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hal sepele ya, mengasihi, memberikan aqua, satu cangkir aqua, berapa? Harga gopek sekarang kita berikan. Tapi kepada orang yang sungguh-sungguh merupakan yang melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, ternyata itu kita sedang memiutangi Tuhan. Kita sedang membuat Tuhan punya utang. Ya. Dan dia akan bayar itu. Tuhan tidak akan lalukan begitu saja, tapi dia akan tetap setia dengan apa yang dia janjikan. Apa yang dia janjikan. Saudaraku, itulah intisari dari beberapa minggu firman Tuhan yang sudah disampaikan di sini. Tujuan kita cuma satu, menuju tempat yang indah permai, kerajaannya, masuk dalam kerajaannya, yaitu dengan melakukan kehendak Bapa, dikenal Tuhan dan berbuat baik. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Hanya saja, ketika kita mau berbuat baik, ya, ketika kita mau berbuat baik, pasti akan ada suara-suara sumbang. Itu nggak bisa ditawar-tawar, pasti akan ada. Kenapa?
malaikat iblis, ya, setan itu dia membawa sebanyak-banyaknya penjaga bersama-sama dengan dia. Sedangkan malaikat di surga saja dia seret sampai sepertiga malaikat di surga dia seret. Apalagi orang-orang yang di bumi, dia akan seret sebanyak-banyaknya bagi dia. Tapi kita tidak mau peduli tentang itu. Yang kita pedulikan hanya satu, menyenangkan Tuhan. Dan itu semakin mengasihi Tuhan. Ayat yang paling terakhir hari ini, Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10, 2-3 ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terlebih bagi kawan kita seiman. Kenapa? Karena kawan kita seiman. Kawan kita seiman itu sudah pasti orang-orang yang memang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Kita memang berbuat baik kepada semuanya, iya. Tapi terlebih, ada lebihnya, ada utamanya. Ada utamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak akan panjang lebar lagi. Lewat siang hari ini, firman Tuhan membuat kita masuk dalam sebuah perubahan. Kalau di minggu-minggu yang lalu mungkin kita masih agak kurang dalam perbuatan baik kita, tapi biarlah ini ke depan semakin lagi kita semakin berbuat baik lagi, semakin berbuat baik lagi. Karena satu kerinduan kita mau masuk dalam kerajaan-Nya. Karena tak lama lagi Tuhan akan datang. Tak lama lagi Tuhan akan datang. Tanda-tandanya sudah nyata. Tanda-tandanya sudah nyata. Haleluya. Haleluya. Ya, mari kita berdiri. Pemain musik maju ke depan. Maju
didapati siap sedia menyongsong kedatangan ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Dan terjadi lawatan dalam kehidupan kami pribadi. Setiap kami yang hadir, langsung maupun tidak langsung, Tuhan lawan sesuatu yang ada terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kamu menikmati Tuhan lebih lagi. Kamu menikmati Tuhan lebih lagi. Minggu terakhir di bulan Juni ini,
tidak tahu berapa waktu lagi Engkau akan sediakan dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, setiap hari dalam kehidupan kami, Tuhan pasti ada. Berkat Tuhan pasti dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Berkati apapun pekerjaan umat-Mu, bisnis umat-Mu, dimanapun berada, Tuhan berkati. Satu hal yang kami mau Tuhan, kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan dan berkat tercurah bagi kami. Apa menjadi kerinduan kami, Tuhan berikan. Apa menjadi kerinduan dari umat-Mu yang menyaksikan lewat tayangan video, Tuhan berikan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.